Halo pencinta sepak bola. Bagaimana dengan nasib sepak bola Indonesia? Ya, ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di video kami kemarin sempat berbicara tentang seorang Ratu Tisa ya, yang bisa dibilang adalah sebuah harapan untuk sepak bola Indonesia. Tapi di satu titik dia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Sekjen PSSI. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya dengan PSSI. Cuman membuat kami penasaran dan akhirnya kami melakukan pencarian, melakukan riset. Ternyata kami menemukan sebuah video yang diposting di akun Instagramnya Ratu Tisa. Kita cek sama-sama ya. Dear friends, hari ini Senin 13 April 2020, melalui surat saya telah resmi mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal PSSI. Saya bersyukur pernah meraih kesempatan bekerja untuk melayani anggota PSSI, pemain, pelatih, wasit, match commissioner, instruktur, dan para pecinta sepak bola sejak 17 Juli 2017. Bersama-sama kita telah memeriahkan kursus kepelatihan dan perwasitan di berbagai provinsi, memutar rantai amatir dan elit usia muda, membangun kerjasama dengan federasi kelas dunia, menghidupkan lini usaha kreatif, mengibarkan kembali sepak bola putri, dan puncaknya adalah terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebuah kebanggaan yang tidak dapat terwujud tanpa dukungan pengurus dan anggota PSSI, pemerintah, dan stakeholder sepak bola, termasuk kamu, setiap individu yang sedang mendengarkan pesan ini. Jangan pernah berhenti untuk mendukung sepak bola Indonesia. Yakin selalu ada harapan bagi yang berdoa, selalu ada waktu yang tepat bagi yang bersabar, dan selalu ada jalan bagi yang tidak pernah lelah berusaha. Pada suatu kesempatan dengan para sahabat, saya pernah berkata, hati saya kalau dibelah isinya hanya sepak bola. I have loved you for 1,000 years. And I will love you for 1,000 more. Nah, merinding ya, terutama di akhir-akhir ya. Bagi seseorang yang mencintai sepak bola Indonesia segini besar, dan dia sudah berada di posisi yang bisa dibilang merubah, bisa dibilang bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada sepak bola Indonesia, tapi di satu titik dia harus mengundurkan diri. Padahal bisa dibilang sepengetahuan kami ya, Ratu Tisa ini sudah memberikan komitmen, memberikan dedikasinya, hidupnya untuk sepak bola Indonesia dari semenjak zaman dia SMA. Kalau sepengetahuan saya, dia sudah merintis karirnya dengan jauh sampai dia bisa ikut ke dalam program FIFA Master dan akhirnya berhasil menjadi seorang sekjen PSSI yang bisa dibilang bisa sangat sekali memberikan kontribusi, memberikan perubahan kepada sepak bola Indonesia. Tapi di satu titik dia harus mengundurkan diri. Terus terang kami coba mencari kenapa sebenarnya dia harus mengundurkan diri, dan sampai sekarang pun saya belum menemukan jawabannya. Sebenarnya apa sih yang terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan kepada sepak bola Indonesia? Karena saya sangat yakin sekali sebenarnya Mbak Ratu Tisa ini nggak menyerah seperti di video-video akhirnya dia ya. Pasti akan ada jalan bagi orang yang bersabar. Cuman itu menggelitik gitu loh. Bahkan ketika kami melakukan riset dengan melihat akun YouTube-nya Mbak Ratu Tisa pun, sampai saat ini konten-konten yang diberikan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola Indonesia. Kenapa ini sebenarnya? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami. Sebenarnya bukan hanya sebagai sosok Mbak Ratu Tisanya, tapi pertanyaan besar bagi sepak bola Indonesia itu sendiri gitu. Kenapa bisa dengan orang yang punya dedikasi tinggi, yang udah punya komitmen yang sangat besar, tapi ketika dia sudah berada di dalam, dia harus mengundurkan diri? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang harus dibenahi di dalam PSSI. Ya, kita sebagai orang luar memang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan dari sepak bola Indonesia. Ya, kalau menurut kami Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan Indonesia bisa jadi itu menjadi satu titik kebangkitan sepak bola Indonesia. Tapi jika kondisinya masih seperti ini, semua hal itu akan sia-sia. Kapan kita bisa melihat tim nasional Indonesia bisa benar-benar tim nasional senior ya, benar-benar bisa ikut dalam Piala Dunia? Ya minimal di Asia saja dulu.
Ya, saya udah terus terang kami tuh udah nggak sabar ya buat nonton Piala Dunia U20. Mudah-mudahan bisa terselenggara tepat waktu dan aman tentram ya. Sehingga di mata publik sepak bola internasional, Indonesia punya nama setidaknya sukses menyelenggarakan Piala Dunia U20. Walaupun ternyata mungkin timnasnya tidak bisa berbuat banyak, ya nggak masalah. Yang penting sebagai tuan rumah Indonesia bisa berhasil. Apalagi dengan antusias penonton. Wih, Indonesia terkenal sekali dengan sepak bolanya. Ya, semoga sepak bola Indonesia makin maju. Adios.